Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Fatihul Ihsan, NIM 2021 53102, Prodi Sistem Informasi kelas C, akan menjelaskan materi tentang transaksi bisnis pertemuan 2 mata kuliah dasar akuntansi. Persamaan akuntansi. Di sini ada aset. Aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban yaitu hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan, dan ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan. Nah, jadi contohnya saya mau mengelola suatu perusahaan, modal saya masuk ke dalam sini, hak pemilik atau ekuitas pemilik. Sumber modal yang lain dari utang bank misalnya akan masuk ke hak kreditor. Jika keduanya digabung antara hak kreditor dan hak pemilik, akan disebut aset, yaitu sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasinya. Contohnya, misalnya bisnis di bidang penjualan. Nah, barang yang dijual itu disebut transaksi bisnis. Contohnya, misalnya kita mau beli barang di swalayan atau minimarket. Nah, di situ kan kita membayarnya di kasir. Nah, di kasir tersebut terjadilah proses transaksi bisnis. Ini ada contoh, tanggal 1 November 2005, Christchak mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Di sini Christchak membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. $25.000 akan masuk ke kas atau di sini aset yang ekuivalen atau sama dengan modal Christchak, yaitu $25.000 di ekuitas pemilik. Selanjutnya, Net Solution membeli tanah senilai $20.000. Di sini saldonya tadi $25.000, membeli tanah berkurang $20.000, total saldonya menjadi $5.000 plus tanah senilai tadi $20.000, di sini $20.000 yang ekuivalen dengan modal Christchak tadi $25.000. Tetapi $20.000 di sini dalam bentuk tanah, bukan uang. Selama bulan itu, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. 1.350 ini masuk ke sini, aset atau perlengkapan. Jadi sisa saldonya tadi 5.000, perlengkapannya 1.350 dan tanah tadi 20.000. Di sini membeli secara kredit atau utang. Jadi utang usahanya di sini 1.350 dan modal Christchak tadi tetap 25.000. Selanjutnya, Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya membukukan pendapatan sebesar 7.500 dan menerimanya secara tunai. Kasnya di sini tadi 5.000, mendapat pendapatan sebesar 7.500
plus 7.500, total saldo 12.500. Perlengkapan tadi masih tetap 1.350, tanah 20.000, utang usaha tadi 1.350 masih tetap. Dan di sini modal kristal yang tadinya 20.000 ditambah pendapatan sebesar 7.500 jadi 32.500 pendapatan jasa. Perlu diingat, total yang ada di sini harus ekuivalen atau sama dengan total yang ada di sini. Ya. Selanjutnya, Net Solution membayar beban-beban berikut seperti gaji 2.125, sewa 800, utilitas 450, dan rupa-rupa 275. Jika ditotal semua ini akan 3.650. Kasnya tadi saldonya 12.500, berkurang untuk membayar beban-beban 3.650, total saldonya menjadi 8.850. Perlengkapan tadi 1.350 masih tetap, tanah 20.000 masih tetap, utang usaha 1.350 masih tetap. Nah, modal kristal tadi 32.500, berkurang untuk membayar beban-beban berikut seperti gaji 2.125, 800 untuk sewa, utilitas 450, dan rupa-rupa 275. Jadi totalnya 28.850. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik akan bertambah oleh investasi pemilik dan berkurang oleh penarikan pemilik. Misalnya, jika saya menaruh modal di sini, jika saya mengelola suatu perusahaan dan menaruh modal, ekuitas pemilik akan bertambah, dan jika saya menariknya, otomatis ekuitas pemilik akan berkurang. Nah, di sini selisih antara investasi pemilik dan penarikan pemilik disebut laba bersih, atau selisih pengeluaran dan pendapatan disebut laba bersih. Jika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, laba akan minus. Selanjutnya, laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Nah, jadi misalnya saya mengelola suatu perusahaan dan saya membutuhkan laporan keuangan. Laporan keuangan membutuhkan ini. Manajer akan menyuruh anak buahnya, yaitu akuntan, untuk membuat suatu laporan keuangan. Laporan keuangan, laporan laba rugi adalah rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik yaitu rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Neraca, daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu, dan laporan arus kas, rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Di sini ada contoh laporan laba rugi dari Net Solution tadi untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020. Pendapatan jasa di sini 7.500. Beban operasi seperti beban upah 2.125, beban sewa 800, beban perlengkapan 800, beban utilitas 450, dan beban lain-lain
275. Sehingga total ini semua menjadi 4.450. Selisih antara pendapatan jasa dan total beban operasi totalnya adalah 3.050. Dapat dari 7.500 dikurang 4.450. Ini adalah laba bersih atau masuk ke dalam laporan ekuitas pemilik. Nah, selanjutnya ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, tetapi jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi ada sedikit gangguan karena hujan ya. Ya, sampai jumpa di materi berikutnya. Sekian, terima kasih. Selesai.